Halo guys, apa kabar kalian semua? Sekarang udah masuk episode 23. Yang baru aja mampir bisa maraton dulu dari episode pertama. Dan gak pakai lama, enjoy the story. Hari itu, Roland mengumpulkan seluruh penduduk di dermaga. Hari ini merupakan peluncuran perdana kapal uap terbaru. Semua orang terkagum-kagum, maklumlah kapal dengan teknologi terbaru dan juga terbuat dari beton. Bisa berlayar tanpa mengandalkan angin. Tak lupa juga Roland sudah mengumumkan perekrutan kapten dan awak kapal sebelum-sebelumnya. Nightingale heran, tujuan Roland mengumumkan peluncuran kapal uap ini untuk apa? Tentu ini sebagai bentuk propaganda agar masyarakat tahu kekuatan dari wilayah ini dan juga untuk memunculkan harapan para penduduk akan wilayah ini ke depannya. Di sisi lain, kakeknya Van der paham betul proses pembuatan kapal dari nol. Van der bingung, kenapa sih? Kok kakek ini tahu banget soal itu? Ya kan kakek ini dulunya adalah kapten kapal, pasti pahamlah. Lalu kakek ini menceritakan masa lalunya sebagai kapten kapal yang sudah menjelajah kemana saja. Mulai dari Seawind, pelabuhan Clearwater, kerajaan Down, sampai ke kepulauan Fjords. Pelaut veteran lah pokoknya. Melihat teknologi terbaru kapal membuatnya takjub bukan main. Dia yakin bahwa ke depannya kapal ini akan menjelajah melebihi ekspektasinya. Maka dari itu, kakek ini memutuskan untuk mendaftar menjadi kapten kapal. Di sisi lain, Lightning, Maggie, dan Lev sedang mencoba berburu babi hutan sekaligus mencoba kekuatan barunya Lev. Seberapa efektifnya memanipulasi hutan untuk berburu? Menurutnya, ini sangat membantu Roland dalam operasinya. Sekalian berjaga-jaga, ada binatang iblis yang mendekat. Karena memanipulasi hutan membutuhkan waktu yang lama, maka proses ini dilakukan sedikit demi sedikit sampai nantinya seluruh hutan besar sudah dikuasainya dan Lev bisa berpindah dari ujung ke ujung hutan dalam sekejap mata. Singkat cerita, mereka menghabisi babi hutan dengan mudah. Dikira sudah selesai, ternyata belum. Lev mendeteksi ada makhluk yang mendekat, dua makhluk. Saat diperiksa ternyata itu adalah iblis Mad Demon sedang mendekat. Lev langsung sigap mau membawa mereka berdua pulang ke kota. Tapi si Lightning bersikeras untuk melawan iblis itu. Menurutnya, jika yang ini aja gak bisa ngelawan, nanti kedepannya mau gimana? Bagaimana bisa dirinya disebut penjelajah yang bisa melindungi anggotanya? Dan dia juga mengingat nasihat ayahnya, kalau penjelajah itu tidak takut tantangan dan juga tidak sembrono bergerak. Menurut Lightning, ini adalah momen yang pas untuk mencoba membunuh iblis. Mereka tidak lagi ada di kandang. Lightning juga sudah mempelajari Lev dan Nightingale dalam melawan para iblis. Iblis gak semenakutkan itu jika berada di luar kandang. Selain itu, jika membiarkan iblis berkeliaran, nanti kalau mereka keluar hutannya Lev pasti malah menyebabkan korban, makanya harus dihabisi. Lalu mereka bertiga bekerja sama. Lev menjadi umpan, lalu Maggie dan Lightning menghabisi di saat para iblis itu terkecoh dengan Lev. Perburuan dimulai. Lightning dapat mengatasi salah satu Mad Demon dengan mudah, tapi Maggie kalah adu mekanik melawannya. Untungnya ada Lev yang sigap melindungi Maggie. Iblis itu kabur setelah melumpuhkan Maggie, tapi tak lama dia mati karena tertimpa Maggie yang berubah menjadi monster terbang. Mereka berdua menang, lalu mayat iblis itu dibawa ke Border Town untuk diteliti lebih lanjut. Singkat cerita, mereka sampai di Border Town sambil membawa dua mayat iblis. Lightning amat senang menyampaikan pencapaiannya kepada Roland, dan Roland tampak lega karena mereka bertiga gak napa-napa. Ingat, safety first. Walaupun menang, Nightingale kesel melihatnya. Menurutnya, hal-hal begitu harus diserahkan kepada ahlinya. Jangan bertindak gegabah. Kesampingan itu, dua mayat iblis terlihat lebih menarik. Mereka pun menganalisanya. Sekilas, para iblis itu terlihat gak beda sama orang biasa yang kuat. Darah yang berwarna biru menandakan mereka nggak perlu oksigen, makanya nggak ada hemoglobinnya.
Struktur tulang yang besar mengingat bobot mereka juga berat. Meskipun mirip manusia, tapi bagaimana cara mereka berkembang biak? Soalnya jika diperhatikan baik-baik gak ada jenis kelaminnya. Agatha menjelaskan kalau itu masihlah misteri. Pada zaman Takila dulu juga masih belum diketahui. Dan ada spekulasi kalau para iblis ini terbentuk dari kabut merah. Tapi itu masih dipertanyakan. Yang sudah jelas adalah para iblis ini bisa beregenerasi. Karena saat Takila perang melawan iblis dulu, ada yang menyadari kalau iblis yang dilawan merupakan iblis yang pernah dilawan sebelumnya. Ada bekas luka yang sama kayak sebelumnya, tapi iblis itu sudah berbeda wujudnya. Ini menjelaskan kalau iblis senior itu tidak lahir, tapi merupakan hasil evolusi iblis sebelumnya. Menurut Roland, teknologi batu sihir aja udah merepotkan, tapi ini mereka bisa berevolusi. Tapi jika dilihat dari peralatan yang digunakan, teknologi iblis ini masih ketinggalan zaman. Masih pakai tombak batu dan baju kulit hewan. Tiba-tiba Ash menemukan sebuah plat yang bertuliskan bahasa iblis. Agatha menjelaskan kalau itu adalah cara iblis berkomunikasi yang biasanya dimiliki oleh iblis pengintai. Mendengar kata iblis pengintai, Roland langsung menyadari kehadiran iblis itu menandakan mereka sudah mengetahui kota ini dan mengirimkan pengintai. Akan tetapi hal itu dibantah oleh Agatha. Menurut pengalamannya zaman Federasi dulu, iblis merupakan makhluk yang sangat berhati-hati. Jika mereka berniat mengintai untuk memastikan informasi markas musuh, pasti mereka akan mengirim 2-3 peloton. Dan mereka biasanya menunggangi binatang terbang. Jadi fenomena dua iblis ini adalah ketidaksengajaan saja. Mereka lagi nggak hoki. Selain itu, kedua iblis ini bukan lagi nyari markas musuh, tapi lagi memantau lingkungan sekitar markas mereka, atau lagi patroli lah bahas gampangnya. Mendengar itu Roland agak panik, berarti ada markas iblis gak jauh dari border town. Agatha menjelaskan kalau daerah situ merupakan daratan subur, sudah pasti akan ditempati iblis. Tapi untungnya fenomena bulan berdarah belum muncul. Jadi para iblis hanya bermukim, mereka nggak sampai menyerang kota terdekat. Roland langsung merencanakan penyerangan ke markas iblis terdekat dan menugaskan Lightning dan Maggie untuk mencari markas itu. Dan sekali lagi, jangan pernah coba-coba melawan para iblis. Segera kembali setelah memastikan ada markas iblis. Singkat cerita, mereka langsung melakukan ekspedisi pencarian markas iblis. Terlihat di kota yang sudah terbengkalai, mereka menemukan adanya lubang besar. Hal ini familiar seperti di episode sebelumnya di mana ditemukannya Agatha. Ada yang aneh dengan fenomena ini. Setelah dipastikan oleh penyihir mantan asosiasi penyihir sebelumnya, daerah lubang ini termasuk dalam rute ekspedisi asosiasi penyihir dulu dan jaraknya kurang dari 10 km dari tempat di mana iblis menyerang asosiasi penyihir. Sylvie juga menjelaskan, lubang galian itu mengarah ke pegunungan salju sama seperti lubang menara batu sebelumnya. Roland mendengarkan dan heran dengan fenomena itu. Sementara itu di King City, Timothy sedang menyaksikan ada kandidat assassin yang mengklaim dirinya bisa membunuh Roland sekali serang. Assassin itu menggunakan pisau lempar sebagai senjatanya, tapi Timothy mengujinya dengan melawan kesatrianya terlebih dahulu. Lalu bawahannya melaporkan mengenai pengembangan senjata api yang sangat tidak bisa diharapkan. Sudah ada 10 prototipe tapi belum ada yang dapat memenuhi standar ekspektasi. Timothy sangat kesal mendengarnya. Dia paham senjata yang bisa digunakan untuk melawan Roland hanyalah pil dewa atau senjata api itu. Tapi ya mau gimana lagi. Selain itu, banyak kecelakaan dalam pengembangan senjata ini. Biasalah meledak. Hal itu menyebabkan para alkemis malas mengembangkan senjata itu lagi. Lalu tak lama ada tamu. Mereka adalah utusan dari kerajaan Dawn yang bernama Otto Luoxi dan Belinda Luoxi. Awalnya Timothy mengira mereka ini mau minta bantuan pangan atau yang lainnya, tapi sebenarnya tidak. Raja mereka mengutus kedua orang itu untuk mengajak Timothy bekerja sama melawan gereja. Ternyata mereka berdua sudah memahami maksud dan tujuan gereja sebenarnya. Nanti ke depannya mereka khawatir nasib kerajaannya akan seperti kerajaan Everwinter yang sudah dikuasai gereja duluan. Timothy mempertimbangkan tawaran itu. Menurutnya lebih baik menyetujui tawaran ini
setelah dia mempunyai pasokan pil dewa yang benar-benar banyak. Nanti setelah melenyapkan Roland, baru berfokus melawan gereja. Selain itu, Timothy menanyakan informasi mengenai kerajaan Wolford dan Gracia Wimbledon. Luoxi bersaudara menjelaskan jika Gracia dan Raja Wolford sudah dikalahkan oleh gereja pada perang sebelumnya. Mendengar itu, Timothy riang gembira, hasratnya menghabisi Roland makin menjadi-jadi. Jauh di Sleeping Island, terlihat seorang bisnismen yang sedang dipandu oleh Lotus melihat proyek rumah susun yang jadi dalam waktu singkat. Dan juga di dalamnya ada pemanas yang Lotus pelajari di border town sebelumnya. Melihat bagusnya potensi Lotus ini, bisnismen itu tertarik untuk menyewanya melalui sleeping spell. Ingat kan ada di episode sebelumnya. Lotus tidak berminat untuk menyetujui permintaan orang itu, tapi dia tetap memaksa dengan mengiming-imingi hidup mewah lah dan sebagainya. Karena tetap ditolak, dia kesal dan naik darah. Tapi untungnya ada Thunder yang menghentikannya dan juga dijelaskan kalau peraturan sebelum menyewa penyihir itu berhak menolak jika melihat resikonya yang tinggi. Mendengar itu, orang tadi gak bisa ngomong apa-apa dan langsung cabut aja deh. Malamnya mereka sedang meratapi hidup. Kok di Sleeping Island gak enak ya? Enakan di border town. Ada makanan yang lezat dan juga kamar mandi yang mewah. Mereka berharap Tilly dapat menerima tawaran Roland secepatnya supaya nanti para penyihir di sini bisa pindah ke sana. Kan mantap ya kan? Kembali ke border town, Luna curhat ke Roland. Dia bingung sebenarnya kapan kekuatannya bisa awakening. Dia khawatir meskipun sudah memahami landasan teori ilmu alam, dia masih belum awakening juga. Roland juga bingung di sini. Kekuatan Luna adalah manipulasi medan magnet yang nyatanya nggak bisa dilihat dengan mata langsung maupun mikroskop. Jadi bagaimana bisa membuatnya paham? Jadi dijelaskan menurut Agatha, saat zaman federasi dulu, ada lumayan banyak yang awakening kekuatannya, itu semua berkat latihan konstan dan kadang dapat pencerahan tiba-tiba. Ini disebut metode kuno. Tapi jika membandingkan dengan penyihir yang awakeningnya karena pembelajaran yang sistematis, itu sangat beda hasilnya. Contohnya Agatha, walaupun sudah awakening, kekuatan Agatha ini adalah yang terlemah jika dibandingkan dengan Sylvie, Nana, atau penyihir lainnya yang udah awakening. Lalu Roland mempunyai ide untuk membantu Luna awakening. Pertama, Luna harus memahami dasar teori tentang gaya magnetik. Lalu dijelaskan tentang cara manipulasi medan magnet yang ini admin juga nggak paham lah gimana maksudnya. Dan singkatnya, Roland mempunyai mainan yang bisa Luna pakai untuk latihan. Luna langsung mencobanya. Dia mengalirkan kekuatannya ke tiap batang benda itu. Dan ya seperti kalian tahu, itu adalah lampu bohlam. Singkat cerita, lampu itu menyala, tapi langsung padam. Mungkin filamennya putus ya, gara-gara dayanya terlalu tinggi. Roland pikir 2-3 hari baru putus. Setelah dijelaskan fenomena yang terjadi, Roland ngasih lagi lampu yang masih bagus. Di kamar Luna mencobanya. Dan singkat cerita, akhirnya dia sudah memahami kekuatannya. Intinya, magnet menghasilkan listrik dan sebaliknya. Dan akhirnya Luna menjadi penyihir ke-6 yang sudah awakening di border town. Roland kaget melihat lampu yang menyala terus-menerus tanpa sumber energinya. Ini adalah sistem yang bisa menghasilkan listrik telah diciptakan oleh Luna. Roland sangat senang melihatnya. Era baru motor listrik tak jauh lagi. Karena Luna sudah terlalu lama bergadang, dia disuruh istirahat dulu baru dites lagi kemampuannya. Sorenya, kemampuannya dites dengan segala macam uji coba. Roland menyimpulkan kemampuan Luna adalah sebagai baterai yang stabil. Tapi melihat kapasitas energi sihir Luna yang paling kecil di antara penyihir lainnya yang sudah awakening, dia masih belum bisa membuat baterai untuk menggerakkan motor listrik. Roland penasaran, apakah ada penyihir yang punya kekuatan untuk mentransfer energi sihir dari penyihir lain? Langsung ditanyakan ke Tilly, mungkin ada di Sleeping Island, tapi sayangnya nggak ada. Walaupun nggak ada di Sleeping Island, bukan berarti benar-benar nggak ada penyihir jenis itu. Tilly mengenalnya. Dia bernama Spear Pasi, hidup di daerah Fallen Dragon Ridge, dan dia juga merupakan penguasa daerah atau marquis. Jadi nggak perlu khawatir dirinya akan ketahuan publik sebagai penyihir.
Dan juga saat migrasi penyihir besar-besaran, dia termasuk orang yang membantu Tilly dalam mengumpulkan banyak penyihir untuk diungsikan ke Sleeping Island. Roland berniat akan mengundangnya di kemudian hari, tapi Tilly nggak bisa menjamin kalau Spear Pasi ini mau menerima ajakan Roland untuk bergabung. Lalu mereka membicarakan Luna, penyihir yang baru saja awakening. Roland menjelaskan kalau metode kuno tidak membantunya awakening, melainkan melalui pembelajaran sistematis lah lebih efektif membuatnya awakening. Untuk mengalami awakening lebih lanjut, harus benar-benar memahami ilmu pengetahuan secara mendalam seperti yang dilakukan oleh Anna. Lalu Roland menjelaskan, jika setiap penyihir sebelum awakening, mereka mengamati fenomena alam dengan pandangan yang sama. Setelah awakening, maka pemahaman tiap penyihir akan fenomena alam itu akan berbeda-beda. Dan semakin tinggi awakeningnya, maka pemahaman akan semakin mendalam. Mendengar ini, Tilly curiga kalau Roland berasal dari dunia tanpa kekuatan sihir. Ayo, ketahuan kan? Ditambah buku-buku fisika yang Roland tulis juga memisahkan fenomena alam dan kekuatan sihir. Jadi jelaslah, Roland panik, tapi Tilly tidak membongkarnya lebih jauh. Takutnya malah saling curiga dan menyebabkan perpecahan ke depannya. Setelah Tilly pergi, Nightingale menyayangkan tindakannya Tilly itu. Coba kalau dilanjutin, pasti akan terbongkar masa lalu Roland seperti apa. Nightingale penasaran soalnya. Lalu Roland memberikan misi kepada Nightingale, Maggie, dan Lightning untuk pergi ke daerah Fallen Dragon Ridge untuk mengundang Spear Pasi ke Border Town tanpa menggunakan kekerasan. Kalau mau ya monggo, kalau enggak ya bebas. Keesokan harinya mereka bertiga langsung pergi menuju Fallen Dragon Ridge. Sementara itu, Skrull mengingatkan Roland kalau malam ini adalah hari awakeningnya Anna. Menurut pengalaman Agatha, saat hari awakening seorang penyihir ada beberapa yang harus dipersiapkan. Selain kekuatan sihirnya harus kosong, emosi penyihir juga sangat berpengaruh. Intinya ya turutin apa maunya deh. Kurang lebih kayak orang ngidam. Dulu pas zaman Federasi, banyak pria yang melayani satu penyihir yang mau awakening. Mantap emang. Jadi malam ini Roland harus menemani Anna tidur. Roland memberikan hadiah berupa buku kalkulus. Biasanya kan Anna itu antusias belajar, tapi kali ini dia cuma naruh buku di sampingnya aja. Dia lebih tertarik sama cerita masa lalu Roland. Sebelumnya pernah diceritain, tapi Anna ketiduran. Jadi kali ini dia mau mendengarkan lagi. Sementara itu, mereka bertiga sudah sampai di Fallen Dragon Ridge. Gak pakai lama, Nightingale langsung masuk ke ruangannya Spear Pasi. Langsung muncul di hadapannya, tiba-tiba kayak hantu aja dah. Nightingale memperkenalkan diri, dia sebagai penyihir. Spear Pasi sudah menduganya kalau orang biasa pasti gak akan bisa masuk tanpa undangan. Walaupun begitu, Nightingale tidak bermaksud menyakiti Spear Pasi. Langsung saja, Nightingale menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke situ. Dan cerita bersambung. Ya udah guys, gitu aja dulu. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.